Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini full version dari cerita yang berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, hasil karya dari Mas Dioseta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung, karya karsa beliau secara langsung, dan nantinya kalian di sana juga menemukan banyak sekali cerita-cerita menarik dari yang cerita kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Full versionnya lumayan panjang, jadi siapkan cemilan kalian dan juga minuman kalian, dan perhatikan cerita full versionnya baik-baik. Kota pelajar, siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan kata itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jargon itu memang bukan bualan semata. Baru sebentar aku tinggal di kota ini. Sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Aina Sartika. Aku membuka sebuah lembaran surat di mana namaku dengan jelas tertera di sana. Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali, seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. Duk, sudah mau berangkat ya? Tanya Bude yang tiba-tiba menghampiriku. Iya ini Bude, mau nyari kos dulu aku. Ya minggu depan sudah mulai kuliah soalnya. Kinan, kalau kamu mau tinggal di sini ya juga nggak apa-apa kok. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Paling dia baru pulang setahun sekali, ucap Bude. Nggih matur nuwun Bude. Kinan seneng di sini. Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering mampir ke sini deh, balasku. Ya sudah, terserah kamu saja ya Dok. Yang pasti kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap saja rumah sendiri. Jujur, aku senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. Iya Bude, izin pinjam motornya ya sebentar Bude. Iya, hati-hati ya Dok. Aku pun akhirnya berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu semangat memulai hari ini. Dengan motor matic yang kupinjam dari Bude, aku mengelilingi kota ini menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang sangat megah pada kala itu, seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini. Kula nuwun Bu, kos apa masih ada kamar kosong di sini? Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. Maaf ya Mbak, kamarnya baru saja penuh kemarin. Oh nggih Bu, nggak apa-apa Bu, matur nuwun. Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang kupegang. Tidak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat yang kos yang sekiranya masih kosong. Namun hingga sore hari, aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Ya kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bude dulu. Mungkin esok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melaju motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang. Aneh. Saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama. Tiba-tiba, mesin motorku berhenti.
Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin itu, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar dan berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku. Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sambil berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Ya sayangnya bukannya bengkel, hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Ya mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. Kulo nuwun mas, permisi, ST satu nggih. Enggih mbak. Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan es teh yang kupesan. Di samping itu mataku juga sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing dan sate-satean pelengkap hidangan istimewa kampung di tempatnya. Motornya mogok ya mbak? Ucap mas itu membuka pembicaraan. Iya ini mas, gak tahu kenapa. Balasku masih sambil sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat. Ya saya bantu cek boleh tidak mbak? Masnya ngerti mesin ya? Ya namanya juga cowok, yaitu harus ngerti soal motor mbak walaupun sedikit. Tapi tidak janji juga sih mbak, balasnya. Aku menyerahkan kunci motorku kepadanya dan mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku ini. Tidak beberapa lama kemudian, aku mendengar suara mesin motorku sudah menyala. Bisa nyala mas? Ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum. Gak ada masalah apa-apa kok mbak, tak starter ini langsung nyala, jawabnya. Ya mendadak aku menjadi bingung. Tapi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengambilkan kunciku dan kemudian masuk ke dalam lagi. Benar mas, tadi gak bisa nyala. Biasanya kayak gitu ya gara-gara bensinnya kecampur mbak, atau businya udah waktunya ganti. Mending besok langsung diservis aja, ucapnya. Oh enggak mas kalau gitu, matur nuwun. Terima kasih mas. Saya sampai belum tahu nama masnya ini siapa. Wiro mbak, kan sudah tak tulis gede banget itu loh di depan. Angkringan Mas Wiro. Lah kok masih aja tanya. Sama itu gimana sih mbak? Ada-ada aja kamu itu, ucapnya. Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringan itu. Lah, aku yang gak nge kok mas. Saya Kinan mas. Besok-besok pasti saya mampir lagi ke sini kok, balasku. Memangnya mbaknya itu ada acara apa tuh mbak kok sore-sore ke daerah sini? Aku nyari kos mas. Sudah seharian nyari masih belum dapat nih. Bingung juga aku. Mendengar ceritaku Mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah. Mbak, sini mbak. Begitulah ucap Mas Wiro. Aku lantas keluar dari tenda angkringan itu sesuai dengan ucapan Mas Wiro. Itu yang tingkat kamar mandi dalam 800.000. Itu yang halamannya luas ada parkiran mobil 700.000. Nah, itu yang di ujung sana bangunan lama 300.000-an. Jelas Mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam. Loh, kok mas bisa hafal sih mas? Lah ya anak-anak kos kan sering nongkrongnya di sini mbak. Coba aja minggu depan pas udah kuliah, pas udah mulai kuliah tuh. Jam segini pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tikar-tikar di sini, balasnya. Wah, pokoknya aku terima kasih banget yo sama Mas Wiro. Udah benerin motorku, ya pantun nunjukin kos-kosan sampai ke harganya juga. Ya weh, santai aja. Ntar kalau jadi pindah ke sini kan kita juga pasti sering ngobrol kok. Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan. Entah kebetulan atau tidak,
Tapi tempat saat motorku mogok tadi itu ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Viro. Ya begini kondisinya mbak, masih bangunan lama. Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepadaku dengan nama Bu Fitri. Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos putri ini. Halamannya tampak asri dan ya walau bangunan lama, tempat ini cukup terawat. Yang kosong ada berapa kamar bu? Di sini ada 6 kamar, 3 di antaranya masih kosong. Bu Fitri mengajakku melihat sendiri ke kamar yang masih tersedia. Ukurannya juga, ya ukuran kamarnya itu tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja yang berbeda. Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu, ciri khas rumah-rumah zaman dahulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja dan kursi di setiap kamarnya. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah Mbah di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat sangat nyaman, hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon dan bila menatap ke atas, langsung sisi bawah genteng lah yang terlihat. Beruntung dindingnya cukup tinggi sehingga menurutku masalah privasi ya masih cukup aman. Ini nggak bocor kan bu? Tanyaku khawatir. Tenang Mbak Kinan, sebelum jadi kos-kosan genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih sudah aman, jelas Bu Fitri. Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri tempat ini juga membuatku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. Saya pilih kamar yang belakang saja bu. Minggu depan sudah bisa saya tempatin kan? Wajah Bu Fitri terlihat tersenyum. Bisa mbak, anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali. Ibu tinggal di sini? Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. Kamar ibu yang di depan sebelah kanan, tapi ibu jarang di sini. Ya lebih banyak di rumah anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan aja ada salah satu anak yang gak pulang, jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilin kwitansi dulu ya. Mendengar perkataan Bu Fitri, aku jadi sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya. Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar pada kala itu, sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan. Kemudian di tengah lamunanku, aku ini baru tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya pada kala itu dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku seperti merasa ada yang aneh, seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Bu Fitri. Namun ada sesuatu yang menurutku sangat aneh. Kursi, iya. Seingatku tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah sudah terputar dan menghadap ke arahku. Apakah aku sudah salah ingat? Tapi hal ini membuatku merasa tidak nyaman, seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku. Ini kwitansinya Mbak Kinan, ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, saya jadinya di kamar yang di tengah saja deh bu. Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini segera meminta untuk pindah ke kamar yang di tengah saja, yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan itu dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. Bu, hari ini pulang bu. Terdengar suara seseorang perempuan.
yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati ini. Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritain tadi. Mau kenalan? Boleh bu. Bu Fitri kemudian mengajakku menghampiri kamar anak kos bernama Rini itu. Rini, ini kenalin, Kinan. Mulai minggu depan, dia kos di sini juga, ucap Bu Fitri. Rina ini bergegas menghampiri kami keluar kamar dan menjulurkan tangannya. Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu minggu depan dong, secepatnya aja biar aku ada teman di sini, ucap Mbak Rini yang ternyata begitu sangat ramah. Melihat tingkahnya, benar-benar seketika senyumku terpancing. Namaku Kinan, Mbak. Coba nanti aku tanya sama Bude, kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini di sini, balasku. Nah gitu dong. Ini nomor handphoneku, kabar-kabar aja ya, balasnya. Kami lantas bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Ya Mbak Rini benar-benar memang sangat ramah, tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman. Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. Kinan, bareng gak? Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus, pakai segala nawarin bareng, balasku. Ya kan cuma nanya aja sih, ya kan namanya juga usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit sampai. Kalau naik motorku kan bisa setengah jam. Lah, kok bisa tambah lama sih? Ya, mampir es-tegan dulu gitu, baru nanti aku anterin pulang. Wah, boleh juga tuh. Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time aja ya, balasku. Oh alah, ya sudah, kabar-kabar aja ya. Lintang melaju lagi, menggagas motornya, sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tidak jauh dari posisiku, Santi ini, yaitu teman kosku yang seangkatan denganku, sudah menunggu di gerbang sambil berbicara dengan temannya. Aduh, sorry nih, lama ya San? Enggak Kinan, santai aja. Tadi kenapa nggak ikut bareng Lintang aja? Ya nggak apa-apa kali. Lagi pengen jalan kaki aja sih sama kamu ini mah. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuma kita yang seangkatan, balasku. Oh, kirain gara-gara udah janji sama aku. Ya lain kali kalau diajak Lintang dan juga sudah terlanjur janji sama aku, ya tinggal SMS aja, gak apa-apa kok. Kos kita kan deket, santai aja. Iya aman, makasih ya San. Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan namun berbeda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan juga kos di tempat Bu Fitri. Sampai sekarang kos di sini itu ya diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku, Santi di sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke jalan, Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku, dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini berbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang ini. Kinan, di dapur ada pai susu tuh, sikat aja. Anggit dikirimin sama orang tuanya dari Bali, teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti, balasku. Setelah sampai kos pada kali itu, biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya ya biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lainnya. Kinan, ikut gak? Terdengar suara Maratna dan Santi mengetuk pintuku. Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu. Ke Mas Wiro, makan sebentar. Ikutlah sebentar, aku ambil dompet dulu. Benar kata Mas Wiro, setelah tinggal di kos ini pasti kami akan sering mengobrol di angkringannya. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana.
Terlihat beberapa motor juga terparkir, namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor-motor lainnya. Mas Wiro, jahe susunya 2 ya mas? Teh panas 1 ya mas? Mbak Kinan ge, ditunggu ya mbak, tak siapin dulu, balas Mas Wiro. Aku dan juga yang lainnya mengambil beberapa jenis nasi dan juga gorengan untuk kubawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan. Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun, ya sudah ada 2 orang yang berada di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya. Salah satunya masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula. Lagi ada pangsit goreng nih. Satenya juga masih lengkap, ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami. Coba agak malam dikit, pasti udah pada ludes, tambahku. Kami menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan meratapkan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini. Sudah Mas Wiro, berhitung ya. Lah, kok buru-buru sih? Baru jam 9 loh ini. Iya mas, kalau kemalaman kan takut diculik tukang sayur, balasku dengan iseng. Bisa aja Mbak Kinan ini. Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang tadi terparkir juga tidak ada. Vespa tua tadi itu punya mas-mas yang tadi ya mas? Tanyaku basa-basi. Iya mbak, kenapa toh? Nggak apa-apa, semoga mereka banyak rezeki, jadi bisa beli motor yang lebih layak. Amin mbak. Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka, ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian kepadaku. Sesampainya di kos kami ini segera kembali ke kamar masing-masing. Namun baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu adalah Mbak Rini. Iya, kenapa Mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini, kunci kamar, jangan keluar sampai besok pagi, ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. Ya memangnya ada apa Mbak? Namun bukannya menjawab, ia malah melongos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur untukku tidur nanti. Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasa kugunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala. Aku pun membuka mata dan juga menyadari lampu kamar ternyata padam. Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Aku pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap. Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada pencahayaan. Jendela rumah yang tertutup tirai itu menghalangi cahaya masuk dari luar. Dan yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa di tengah kegelapan ini ada banyak sosok yang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut. Namun nyaliku ini tidak cukup besar untuk itu semua. Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan juga segera membawanya ke kamar. Entah mengapa aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. Mbak Ratna, mati lampu. Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan, tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar pula suara pintu kamar terbuka.
Awalnya aku mulai merasa lega, akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar menyorotkan handphoneku ke kamar, pintu kamar memastikan siapa yang keluar tadi. Namun anehnya tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Ya seketika tubuhku panas dingin. Terlebih, samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu. Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu, tidak ada jawaban. Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan juga mendekat. Dan saat ini, suara langkah kaki itu seolah ada di depanku atau di hadapanku. Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek untuk kemudian kusulutkan pada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun sebelum sempat menyulutkannya pada lilin, aku terperanjat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam itu. Langkah kaki, tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku menutup mulut dan kemudian menahan tangisku. Tolong, Santi, Mbak Rini, teriakku sambil terisak. Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku dan kemudian menembus pintu belakang yang ada di dapur. Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin, namun yang kurasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor-gedor pintu Mbak Ratna dan juga Mbak Rini, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. Santi, keluar San, teriakku sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang kudengar. Ya, benar, itu adalah kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang benar-benar belum kucoba ketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit, ucapku dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke dalam kamar, namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun semakin dekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku, wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya, yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji. Aku pun jatuh tertuduk dan juga menjatuhkan lilinku. Tolong Santi, Mbak Anggit, teriakku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha untuk mundur pada kali itu. Ya namun, makhluk itu telah melihatku. Ia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga aku kemudian mencoba berdiri dan berlari ke arah luaran. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun suasana halaman rumah yang biasa membuatku tenang kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin, menjauhkan diri dari rumah yang sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami. Tidak hanya wanita yang berada di kamar belakang, dari jendela kamar Santi terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela.
Sesosok mata berwarna merah menyala menatapku dari arah kamar Bu Fitri. Dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya dengan membawa senter. Mas Wiro, tolong mas, teriakku sambil menghampirinya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar takut dengan semua yang aku alami. Oh, Mbak Kinan, kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Wiro kaget. Setan mas, setan, di kos ada banyak setan. Jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. Asem Jul, rumahnya yang itu toh, ucap salah seorang yang mengenakan seragam. Iyo, nggak kelihatan. Semua rumah sini banyak yang masih bangunan lama, balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarung di bahunya. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di halaman rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepalanya seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam? Tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. Santi mas, dia ketawa dari dalam kamar. Ketawanya sangat aneh kayak kuntilanak gitu, ucapku. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin teman Mbak Kinan, ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu. Aku ingin menolak, ya sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri. Mbak dibantu mbak, kasihan kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin masa karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin, ucap Mas Cahyo. Iya mbak, kasihan Mbak Santi, kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian, ucap Mas Wiro. Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam. Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci dan terdengar suara tawa aneh itu lagi. Mas Danan ini kemudian membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Tidak lama setelahnya suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun akhirnya menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Ia segera memelukku dan juga menangis sejadi-jadinya. Ya, jangan Kinan, jangan ngelihat ke dalam kamar, ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya. Mas Danan terus-menerus membaca doanya dan juga menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Namun sialnya, pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh menatap kami semua sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan juga menahan tangisku melihat sosok mengerikan tersebut. Di sini, aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Selama Bude melihatku dan juga Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan, sehingga Bude ini menyuruh kami untuk segera beristirahat. Ini pertama kalinya Kinan melihat roh halus Bude, ucapku sambil mengusap-usap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam.
Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku. Roh halus, kamu yakin? Aku mengangguk dan juga menceritakan semua kejadian semalam kepada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun ia mulai tenang saat ada yang membantu kami. Dan sekarang, mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke ibu kos dulu. Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka. Santi biar istirahat di sini dulu ya Bude. Boleh kan Bude? Iya udah gak apa-apa. Kamu jangan buru-buru. Istirahat dulu saja. Nggak bisa Bude, aku harus ceritain ini semuanya. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain. Ya memang benar, walaupun takut, aku lebih khawatir dengan Pak Rini dan juga yang lainnya. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga ada di dalam kos itu. Jam 11 siang, aku berpamitan pada Santi dan juga memintanya untuk beristirahat. Wajahnya masih terlihat pucat dan juga lemah. Hati-hati Kinan, kalau masalah di kos belum jelas jangan tidur di sana, ucap Santi. Aku mengangguk menenangkan dia. Kamu berangkat naik apa Kinan? Tanya Bude menghampiri kami. Dijemput Lintang Bude, biar ada yang nemenin. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude. Jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan kompleks itu agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya ada apa-apa bilang Bude ya. Jangan sampai ibumu juga khawatir. Iya Bude, Kinan pamit ya Bude. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. Sorry ya kalau nunggu lama. Enggak kok, santai aja. Itu yang tadi kamu ceritain beneran? Tanya Lintang dengan wajah yang heran. Ya bener Tang. Orang yang denger ya pasti nggak bakalan percaya. Ada sesuatu di rumah itu yang nggak beres. Kalau gitu pindah kos saja. Ya rencananya sih begitu. Tapi kita cari tahu dulu aja deh. Takutnya salah langkah malah lebih bahaya, balasku. Iya bener tuh, sekarang kita mau kemana dulu nih? Ke kos dulu aja deh, temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku mengantarkanku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan tentang apa yang kulihat di kosan kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah ke kos yang lebih aman. Di depan kos itu aku melihat sudah terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor lainnya. Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. Mbak Kinan sudah sehat Mbak? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. Sudah Mas. Santi masih nggak enak badan. Dia masih istirahat di rumah Bude. Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan kemudian mempersilahkanku untuk duduk dan juga mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri kemudian membeli rumah ini dan juga menjadikannya kos-kosan baru sekitar 3 tahun yang lalu, dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Pak RT juga bercerita ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Namun ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di daerah sekitar sini. Sebenarnya bukan gak ada kejadian Bu. Tiba-tiba Mbak Rini ini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini apa? Sebelumnya pernah ada kejadian yang sama?
Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Anggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Dia baru bilang tadi pagi. Katanya waktu nelpon semalam, dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh seperti kadang menangis dan kadang menggeram. Begitulah cerita Mbak Anggit. Mati, ora ono sing do oleh urip. Mati, tidak ada yang boleh hidup. Pacar saya merinding mendengar suara itu dan memaksa untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kuduku berdiri. Ya, beruntung pacar Mbak Anggit cepat tanggap dengan situasi semalam. Pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek-nenek. Saat itu hanya ada saya dan juga Ratna. Dia datang ke tempat ini, katanya mau menemui cucunya yang bernama Nilam. Nah, namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam, akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan menangis dari kamar belakang. Kami semua terdiam mendengar cerita itu. Sebagian dari kami berpikir apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam. Kalau itu namanya Mbah Sarmi, dia memang sudah agak pikun. Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Ya, padahal kan warga desa ataupun padahal warga kami juga sudah tahu bahwa Mbah Sarmi dan juga almarhum suaminya tidak pernah punya anak, ucap Pak RT. Tapi Pak, Mbah Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan. Ya, mungkin tahu, tapi dia kan sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup, tambah Pak RT. Entah mengapa aku merasa harus menemui seseorang bernama Mbah Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini atau tidak, Pak? Saya mau ke sana. Ya, paling 100 meter. Rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendirian. Tapi ada tetangga yang merawat si mbah itu. Jelas Pak RT. Aku pun mengajak Lintang untuk mengajak ke sana. Mas Danan dan juga Mas Cahyo sepertinya memiliki firasat yang sama sehingga memutuskan untuk ikut. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kos-kosannya. Kami tahu semua ini bukan salah beliau, tapi kan mau tidak mau kami harus mencari tempat yang aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri, tenang saja Bu. Setelah permasalahan ini selesai, rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali, ucap Mas Cahyo. Memang bisa Mas. Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri. Penyebabnya belum tahu, tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang mati dengan secara tidak wajar. Kematiannya ada hubungannya dengan santet, balas Mas Cahyo. Aku dan juga Lintang menghampiri sebuah rumah tua diiringi suara mesin motor Vespa tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan. Kula nuwun, permisi. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halamannya pada kala itu. Ia berharap ia akan menengokku. Nggih, sinten nggih? Iya, siapa ya? Mbok Sarmi mendekati kami pada kala itu sambil mengamati wajah kami satu persatu. Saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang. Yang di belakang itu Mas Danan dan juga Mas Cahyo. Kami pengen ngobrol-ngobrol sama si Mbah, ucapku. Mbak Sarmi yang sudah cukup tua dan juga sedikit bungkuk terlihat sangat bingung. Ia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah jelek, berantakan. Mbah juga gak punya suguhan apa-apa, balas Mas Sarmi. Mboten Mbah. Omai si Mbah niku api, enek pohon pisange kok. Enggak Mbah, enggak. Rumahnya si Mbah itu bagus, ada pohon pisangnya kan. Tiba-tiba Mas Cahyo menimpal perbincanganku.
Aku tahu maksudnya agar Mbak Sarmi tidak merasa canggung. Yo wis, masuk nduk. Mbah, buatin minum ge. Ucapnya sambil memanglingkan badan dan berjalan dengan tertatih. Saya bantuin ge Mbah, ucap Mas Cahyo yang segera ikut nyelonong ke bagian belakang rumah. Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. Mbah, cuma ada teh, pisang, dimaem yuk, ucap Simbah. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota. Hampir seumur hidup tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai sebaik ini. Mbah, mengko kentenan tak gawe ne pisang saka kampungku, enak Mbah. Mbah, nanti aku ya gantian ya Mbah, tak bawain pisang dari kampungku, pasti enak Mbah, ucap Mas Cahyo yang mencoba so akrab dengan Mbok Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Dan pada kali itu ketika melihat tingkah Mas Cahyo, Mbak Sarmi pun mulai tersenyum. Ngapunten ge, tolong teman saya dimaafin ge Mbah, kelakuannya memang begitu. Ya kalau udah lihat pisang, ya matanya langsung hijau, ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan juga Mas Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami ke sini. Ngapunten ge Mbak Sarmi, sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan. Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mbak Sarmi malah berdiri dan masuk ke dalam rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama namun Mbak Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan juga melanjutkan pekerjaan si Mbak Sarmi membersihkan rumput kering itu. Mas, gimana Mas? Apa kita panggil saja? Tanyaku pada Mas Danan dan juga Lintang. Gak usah, Mbak Sarmi itu sudah mengerti maksud kita. Ya walaupun penampilannya begitu, sebenarnya Mbak Sarmi bukan orang biasa, ucap Mas Danan. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi memang cukup aneh melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbak Sarmi sebelum banyak berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbak Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui Mbak Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. Mbah, gak bisa punya anak, tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya. Mbak Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. Setelah Mas Nur pergi duluan, Mbah kesepian. Walaupun warga di sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat, Mbah ketemu seorang anak perempuan yang baik sekali, namanya Nilam. Mbah cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbah dan tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbah Sarmi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali dia mampir ke rumah Mbah Sarmi. Dia bercerita soal temannya, kuliahnya, dan keluarganya. Saat itu Mbah sangat senang karena ia jadi tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali. Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam. Keluarga mereka cukup dekat, ya sehingga Bira sering mampir ke rumah. Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama dengan pria itu. Nilam selalu berusaha menghindari pria itu. Ia selalu ke rumah Mbah Sarmi setiap Bira mampir ke rumah Nilam.
Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbak Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira. Akhirnya orang tua Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauh pria yang mendekatinya itu. Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan juga menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa saja. Sayangnya, permasalahannya itu lebih rumit dari sekedar itu. Ada alasan lain mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal. Ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok-sosok aneh. Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbah bahwa keluarga Nilam sedang disantet. Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam untuk ngerjain keluarga Nilam, namun ditolak olehnya. Mbah pun akhirnya panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun, Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat sangat bingung dan juga linglung. Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam saja. Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar, dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi masalah ini tidak hanya semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah dengannya. Ternyata karena weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah taruhannya. Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal yang untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumah akhirnya dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam tentunya. Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan dengan lancar. Sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu teman Nilam. Vera jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan juga memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang sudah dijanjikan. Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan juga berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan si Nilam ini. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan juga melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang laki-laki menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu juga Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu semua dan mengikuti semua keinginan dari Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi oleh suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Entah mengapa Vera merasa tidak pantas menemui mereka langsung. Setelah apa yang ia lakukan bersama dengan Bira, ia kemudian mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang sudah dijanjikan. Dan hari yang sudah dijanjikan pun akhirnya tiba. Vera merasa tenang ketika akhirnya temannya bisa selamat dan ia bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera berhubungan badan. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya.
Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberi ancaman kepada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, ya Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya menjadi malu. Tidak ada pilihan lagi untuk mereka, ya Vera menangis memohon maaf kepada Nilam. Namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini hingga menurut keinginan dari Bira. Dan Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malam besoknya. Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira, seolah sama sekali tidak peduli dengan Vera. Bira pun kemudian meninggalkannya di hutan belakang kampus dengan tangisan penyesalannya. Sesuai perjanjian mereka, Bira datang pada malam hari ke rumah itu. Bira mengecek pintu rumah tidak dikunci. Ia masuk ke dalam dan benar, Nilam sudah ada di sana. Ia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangan Bira dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya. Bira terkesima melihat kecantikan si Nilam ini dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Bira mengunci pintu rumah itu dan mendekati Nilam. Saat sudah di hadapan Nilam, Bira bersiap mencumbu bibir Nilam. Namun ia merasa ada yang aneh. Semakin lama wajah Nilam semakin pucat. Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya tepat saat kedatangan Bira ke rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia benar-benar tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang seperti Bira. Tidak beberapa lama kemudian tubuh Nilam terjatuh dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya. Bira merasa kesal dan juga panik melihat hal itu. Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar, bahkan saat nyawa si Nilam ini tidak lagi bersatu dengan jasadnya. Seolah masih termakan oleh nafsu, Bira yang gelap mata menyetubuhi jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa. Ia juga melampiaskan kekesalannya kepada jasad Nilam, sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad manusia. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Bira berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran. Dan kemudian dia itu menggantung jasad Nilam di dalam kamar belakang dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada satupun orang yang mengetahui tentang keadaan Nilam itu. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bersama Bira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung di situ. Warga sempat mencium bau yang sangat busuk, namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam pulang dan juga menemukan jasad Nilam sudah tergantung di dalam kamarnya. Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi, karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya, hingga akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga sekitar. Tidak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam itu dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan oleh keluarganya Bira. Selang 1 tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan juga keluarganya. Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit yang sesak nafas dan juga membuat kulitnya melepuh dan juga gatal-gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata.
Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya? Ucap Mas Danan. Iya Mas, waktu itu Nilam nangis, tapi Mbak gak bisa apa-apa selain mendoakan dan juga menengok dia, jawab Mbak Sarmi. Mbah, jangan sedih ya Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam ini tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini kok, ucap. Iya Mbah, di kosanku sepi, mending aku main ke sini numpang ngopi. Tambah Lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbak Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Uwes Nan, sudah Nan, ucap Mas Cahyo. Uwes, jelas semua. Bah, kami izin pamit dulu ya, keburu malam. Nanti kita pasti akan mampir ke sini lagi, ucap Mas Danan. Iya Mbah, bawa pisang yang enak nanti aku, tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit pada Mbak Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya, ya sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Nilam, semoga saja kamu bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang di alam sana. Suara motor Lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Bude. Kali ini kami lebih banyak melamun daripada mengobrol seperti saat berangkat tadi. Cerita Mbak Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal yang mengerikan seperti santet yang meneror keluarga Nilam. Ternyata dunia ini tidak hanya luas tapi juga dalam. Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui dan terlalu dalam untuk dijangkau. Kamu masih kepikiran cerita Mbak Sarmi? Tanya Lintang dengan suara yang menyatu dengan angin perjalanan. Iya, ternyata ada cowok yang kayak begitu ya. Seharusnya kan pasangan kan itu ada untuk melengkapi hidup, bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu, jawabku. Mendengar suaraku yang sedikit parau, Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar ya. Gak apa-apa ya, ucap Lintang. Mau kemana emang? Sebentar aja, searah kok, temenin ya. Aku mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian, tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang menuju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati. Kami melalui stasiun dan juga melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang. Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku hingga akhirnya Lintang memarkirkan motornya di alun-alun. Mau ngapain kesini Lintang? Tanyaku dengan bingung. Minum es degan, ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkan di motornya. Aku melihatnya terus, ia mengiranya bercanda. Namun ternyata Lintang serius. Dia memesan 2 gelas es degan dan juga mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu. Serendam ini? Tanyaku. Iya, gak apa-apa kan? Balas Lintang. Aku berkali-kali menoleh pada Lintang, namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami. Tapi mungkin ini ada baiknya. Tepat setelah tegukan pertama, aku seperti merasa beban dan juga rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit. Awas betah, ucap Lintang menggodaku. Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya. Kadang memang harus random ini.
Gak harus ada rencana, gak harus banyak yang dipikirin. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita. Aku kemudian mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku. Kok jadi melankolis begini sih? Tanyaku. Kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ya ngasuh. Balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa. Lintang menyeruput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. Ikut aku sebentar, ucapnya. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu dan mengambil selayar dari tasnya. Dang, jangan bilang, sudah ikut saja. Kamu juga penasaran pingin nyobain kan sebenarnya, balasnya. Aku tertawa menutup mulutku menanggapi kelakuan random si Lintang ini. Tapi dia benar. Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini, namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. Tahu kan aturannya? Tanya Lintang. Berdoa ngucapin keinginan, gak boleh ngintip, dan jalan lurus melewati di antara dua pohon beringin itu. Ya, pintar, benar kalau begitu. Jangan jauh-jauh, ucapku. Tenang, aku ikutin terus dari belakang, jawab Lintang. Aku kemudian memulainya. Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah kuraba dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada. Namun setelah beberapa lama tiba-tiba Lintang memanggil. Kinan, mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa. Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan. Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh hingga hampir menabrak sekumpulan orang-orang. Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis. Namun tepat sebelum sampai kembali, Lintang menarik tanganku lagi, tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi. Sekali lagi ya, ucap Lintang. Aku mencoba menolak, tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi kepadaku. Udah Antang, malu. Udah tenang, malunya bagi dua sama aku, ucap Lintang dengan santai. Aku mengikuti permainannya, namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah, namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. Kinan, itu suara Lintang. Suaranya cukup jauh di hadapanku. Aku tahu arah suara itu dari mana dan juga mengikutinya. Sekali lagi Lintang memanggil namaku, dan aku mengikuti kemana arah suara itu hingga tiba-tiba aku terhenti saat menabrak seseorang. Kinan, terdengar suara Lintang di hadapanku. Aku mengambil kesimpulan, yang aku tabrak itu adalah Lintang. Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak, bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin sesuai dengan harapan kita. Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang, belum pernah aku mencium aroma parfumnya sedekat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat? Kisah Nilam dan Pira pasti akan meremukkan hati semua yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu kan, ucap Lintang. Maksud kamu apa Lintang? Aku cuma mau ngasih tahu, aku ada di sini jangan pernah meragukan kehidupan. Karena bisa jadi, aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, ucap Lintang. Aku tersenyum, kini aku mengerti maksud Lintang. Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. Makasih ya Lintang. Ada kejutan lagi,
Coba buka penutup mata kamu, balas Lintang. Aku lalu menurutinya dan menurunkan penutup mataku dan benar, Lintang tidak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku. Jantungku semakin berdegup kencang, namun ia segera menggeser tubuhnya dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku. Aku berada di tengah-tengah beringin kembar persis dengan tempat yang kutuju. Mungkin ini hanya mitos, tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini. Tidak hanya itu, merahnya langit kota ini membuatku tidak mampu menghentikan senyumku. Seandainya bisa, aku ingin bilang pada Lintang seperti ini. Terima kasih Lintang atas pemandangan indah ini dan semua usaha yang telah kamu lakukan untuk membuatku senang dan juga tenang. Namun aku mengurungkan niatku dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa ini. Kinan, Lintang memanggilku lagi dan kali ini suaranya seperti sedikit ragu. Boleh nggak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali? Tanya Lintang sambil menggaruk kepalanya. Aku menoleh padanya, masih dengan senyuman di wajahku. Tapi kali ini aku tahu, aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Masih bisa-bisanya nanya begitu setelah semua yang kamu lakuin ini. Please, ajak aku ke sini lagi. Tunjukin pemandangan seindah ini lagi. Entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu. Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku ini. Mungkin di kamar. Ya, nantinya aku akan senyum-senyum sendiri dan juga meneriakkan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal. Boleh. Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku. Tapi sepertinya satu kata itu saja sudah cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang. Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Budi. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket, namun mengantarkanku hingga rumah Bude dan berpamitan. Gak takut kesasar kamu? Tanyaku. Kayaknya aku bakal sering kesini kan? Jadi mau gak mau aku harus hafalin jalan masuk ke komplek ini, jawab Lintang. Sekali lagi aku tersenyum. Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang ku alami sejak kemarin. Santi terlihat mulai sehat dan ia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur. Udah sehat, San? Sudah, Kinan. Maaf yang ngerepotin, balasnya. Gak ada yang direpotin kok, San. Bude malah seneng kalau rumahnya rame. Iya kan, Bude? Ucapku. Iya. Sebenarnya Kinan sudah Bude minta untuk tinggal di sini saja, tapi dia bilang kampusnya jauh. Maaf Bude, tapi tiap libur Kinan pasti pulang ke sini kok. Iya, Bude ngerti. Udah, sana bersih-bersih dulu, kita makan. Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya. Aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai. Aku tertidur dengan cepat malam itu. Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam membuatku lelap dengan seketika. Sayangnya aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman. Lampu kamar memang sudah dimatikan, tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah aku masih bisa melihat dengan jelas jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi pada saat itu. Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah. Namun bukannya dalam posisi tidur, Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong. San, kamu gak tidur, San? Tanyaku. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah tidak mendengar suaraku. San lah, kamu itu kenapa, San? Kamu gak apa-apa kan? Panggilku lagi pada kala itu. Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan mata yang menatap tajam ke arahku.
Suara gemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi. Nah, seketika tubuhku merinding dan tubuh itu sulit untuk digerakkan. Aku mencoba berteriak, namun entah mengapa tidak ada suara dari pita suaraku. Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya dan memperhatikan mataku baik-baik. Sekilas aku mengira ia akan mendekat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Santi kembali merebahkan tubuhnya dan tidur dengan memunggungiku. Aku berniat keluar memanggil Bude, namun aku melihat Santi sekali lagi. Ia tidur dengan tenang seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Nah, akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur dibanding harus membangunkan Bude malam-malam begini. Pasti setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam. "San, benar udah sehat kamu?" tanyaku memastikan kepadanya sebelum berangkat ke kampus. "Udah Kinan, tenang aja, gak usah khawatir," balasnya dengan penuh percaya diri. Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengannya. Walaupun sudah tidak perlu ataupun tidak terlalu kepikiran, tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini. Apalagi saat teringat kejadian semalam. Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan juga Santi berbeda. Dia selesai duluan. Kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. "Naik apa ke sini?" Tiba-tiba, Lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas. "Naik motornya Santi. Paling dia udah nunggu di depan kok," balasku. "Tapi pulang ke rumah Bude kan? Nggak ke kos?" tanya Lintang dengan wajah yang sangat khawatir. "Iya, tenang aja. Nanti kalau masalah kos udah diberesin sama Mas Danan dan katanya Mas Viryo mau SMS aku," jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan. "Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan?" tanyaku. "Ya elah, gak peka banget nih cewek. Ya nemenin lah. Kalau gak bisa nganterin pulang, nganterin sampai depan juga gak apa-apa kan?" jawab Lintang dengan santainya. Aku tertawa mendengar jawabannya. Aku sudah tahu maksudnya, tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya, rasanya sedikit berbeda. Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan, namun Santi tidak terlihat di sana. Beruntung ada Lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku. "Coba Santi di SMS, jangan-jangan kamu ditinggal," ledek Lintang. "Enak aja, Santi gak kayak gitu kali," balasku. "Coba deh cek motornya, masih diparkir apa sudah gak ada?" tanya Lintang. Seseorang yang meminta bantuan mereka. Tadi aku dan juga Santi parkir di parkiran depan. Kami pun mengecek keberadaan motor Santi, namun masih terparkir dengan kondisi sama persis seperti tadi pagi kami parkirkan. "Masih ada kok Lintang, tapi kok jam segini dia belum keluar ya?" ucapku dengan heran. Lintang hanya menaikkan bahunya dan juga menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli. "Minum dulu nih, haus kan?" "Makasih ya Tang." Aku kemudian meminum pemberian Lintang sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi. "Santi gak mampir kos kan?" tanya Lintang tiba-tiba. Aku menoleh kepadanya, memang itu yang kutakutkan saat ini. Sembari menunggu, akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada Lintang. "Semalam ada yang aneh sama Santi." "Aneh gimana?" 3 pagi dan Santi duduk dengan aneh di kursinya. Dia menoleh dan juga tersenyum kepadaku. Wajahnya kelihatan serem banget. "Serius kamu? Terus gimana?" ucap Lintang yang raut wajahnya mulai berubah. "Udah begitu aja." Setelahnya dia kembali tidur
dan juga memunggungiku. Paginya, dia baik-baik saja seolah gak terjadi apa-apa, jelasku. Lintang terlihat berpikir. Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Santi pergi ke kos. Aku mau cek ke kos, jawabku sambil segera mengangkat tasku. Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu? Tanya Lintang. Nggak usah, cuma ngecek Santi ada di sana atau tidak. Kalau nggak ada ya kita balik. Ya udah, aku temenin. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. Kunci pakarnya kebuka, Kinan, ucap Lintang. Aku memperhatikan ke dalam rumah. Terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada seseorang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam, Tang. Jangan-jangan itu Santi, ucapku. Jangan, Kinan, jangan masuk, ucap Lintang, dan kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang dan kemudian masuk ke dalam rumah itu. Aku lalu menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seorang mengintip dari celah gorden lalu menyingkir. Ada orang di kamar Santi. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku, akhirnya ia ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih tenang. Santi, panggilku sambil mengetuk kamar Santi. Tidak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah ini, namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. San, aku masuk ya, ucapku mencoba memastikan apakah ia di dalam atau tidak. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu kepadaku. Lanjut ke bagian yang keempat ataupun part yang terakhir. Aku membuka pintu kamar Santi secara perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan juga Mas Danan menjemput Santi. Merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Tidak ada siapapun ataupun tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Aku yakin sekali ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa juga, Kinan, ucap Lintang. Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah ini, berarti ia ada di mana? Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang menutup kembali pintunya, namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sesosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang, Lintang, ucapku. Lintang setuju dan ia membiarkanku berjalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun sebelum sampai pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara, Tang. Dari kamar belakang ya? Aku mengangguk. Kami pun kemudian mengurungkan niat kami untuk kembali berpikir untuk mengecek kamar belakang. Kinan, perasaanku gak enak nih. Kita cari orang lagi, ajak Mas Viro atau siapa. Lagian kan sudah mau maghrib, ucap Lintang. Sebenarnya aku setuju, namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang. Gak salah lagi, ucapku. Lintang menghela nafas mendengar reaksiku.
Ya udah, kamu nunggu di sini. Gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi, ucap Lintang. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di dekat pintu rumah. Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka secara perlahan. Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas. Aku melihat dari jauh, sesuatu yang berada di kamar itu benar Santi, tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu ngapain di sini, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan. Kita nggak bisa biarin dia kayak gini. Aku benar-benar setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik santainya seorang Lintang, ternyata dia juga cukup hafal doa-doa yang panjang. Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Santi berdiri dan juga bersiap menerjang Lintang, namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca. Tinggalkan tubuh Santi, perintah Lintang dengan suara yang gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar sama sekali. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan menatap dari depan kaca jendela seolah menahan kami untuk keluar dari situ. Tubuhku benar-benar gemetar seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. Lintang, di luar ada pocong, ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai di situ saja. Tidak jauh dari posisi Santi tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya. Itu roh nilam ya? Tanya Lintang. Aku memperhatikannya lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan oleh Mbak Sarmi. Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah. Saat ini tempat ini lebih pantas disebut dengan sarang makhluk halus. Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang, ucap Lintang. Aku ingin menjawab namun tiba-tiba suaraku tidak keluar sama sekali. Tiba-tiba tubuhku menjadi panas dingin. Sesuatu seperti ada di sekitarku dan juga mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh pada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. Lintang, tolong. Aku ingin berkata seperti itu, namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Dan anehnya, wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh. Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku. Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang-layang mengelilingi aku dan juga Lintang dan menatap kami dengan wajah yang benar-benar mengerikan. Bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini.
Aku ingin melihat bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau-bau tidak sedap ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan dirinya. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, sosok roh Nilam yang terus menatap ke arah kami, Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca jendela mulai bergetar dan suara benda yang pecah dari arah dapur. Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku. Namun, sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Bener mas, ada orang. Aku kenal suara itu. Itu suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang yang juga ikut mendekat. Saat itu aku melihat senyum di wajah Lintang. Kalian hebat, bisa bertahan sejauh ini. Aku tahu itu adalah suara Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih jelas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku. Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. Makasih Mas Cahyo, ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang. Sudah tenang saja, habis ini semuanya akan kembali tenang, balas Mas Cahyo. Tidak beberapa lama kemudian aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini, seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Itu siapa? Tanyaku pada Mas Cahyo. Dia orang yang meminta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini, jawab Mas Cahyo. Dan aku tidak menyangka ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka. Dia siapa? Tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. Mbak Vera. Mendengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu, menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan juga Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah ini terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang sangat kesal. Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang akan kalian lawan. Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang dia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuatku dan juga Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan hanya dengan kertakannya. Nilam, ada yang mau ketemu, ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. Maafin aku Nilam. Suara Mbak Vera terdengar parau, mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini. Maafin aku Nilam. Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisannya hingga air mata menetes di lantai rumah itu. Mas Danan, Mas bisa nolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang? Ucap Mbak Vera setengah memohon kepada Mas Danan. Mas Danan kemudian tersenyum dan menatap ke arah Nilam. Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu.
Maksud Mas Danan gimana? Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa juga harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira masih menahannya di sini. Merekalah yang mengganggu penunggu kos dan juga membakar dendam roh Nilam. Jelas Mas Danan. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo, berharap ada penjelasan lain darinya. Sebenarnya itu mudah, membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup, ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan membacakan doa pendek dan seketika wajah roh Nilam berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam kepadamu. Kita teman, jadi jangan merasa bersalah lagi. Itu yang mau Nilam sampaikan, ucap Mas Danan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. Setelah semua yang aku lakukan, kamu masih nganggap aku teman, ucap Vera. Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban yang Mbak Vera tanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri. Rasa bersalah menghantuinya bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun, ucap Mas Cahyo. Akhirnya aku mengerti. Tujuan utama Mas Danan dan juga Mas Cahyo adalah menyelamatkan Mbak Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. Sudah Mbak Vera, kita anterin Nilam saja supaya bisa tenang ya, ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa mengantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelahnya, setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan juga matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu. Aku menarik nafas lega, mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. Mas Wiro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu. Masih ada yang harus kami selesaikan di sini, ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan juga membawaku, Santi, dan juga Mbak Vera untuk menunggu di angkringan Mas Wiro. Tepat sebelum meninggalkan rumah itu, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin saja Mas Cahyo dan juga Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan oleh Bira dan keluarganya ke rumah ini. Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu. Seingatku saat masuk tadi aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamannya? Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami. Setidaknya sampai kami semua mulai tenang. Mas Wiro, pisang gorengnya sebakul ya. Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres masalahnya, Mas? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo ini duduk di dekat Mbak Vera dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya, ucap Mas Cahyo. Lalu aku berdiri dan juga memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya, sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan,
dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja aku sudah merinding. Ya bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat, yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Mas Danan, berarti kosannya sudah aman untuk kami tinggali. Kita bisa tidur di sana kan malam ini? Tanyaku memastikan. Sudah, tapi jangan lupa terus berdoa supaya rumah kos itu dijauhi sama roh ataupun makhluk yang berniat buruk, jawab Mas Cahyo. Berarti sudah nggak ada masalah makhluk halus di rumah itu? Santi ikut memastikan. Bukan nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih di sana, jelas Danan. Ingat, sosok menyerupai Mbak Rini yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin. Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam itu aku dan juga Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberi kabar kepada Budi. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, aku Endang berada di motor Lintang menuju rumah Basarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi itu. Dari jauh aku melihat Basarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. Kula nuwun, Mbah. Permisi, Mbah, ucapku sambil salim kepada Basarmi yang disusul oleh Lintang. Ngelamunin apa, Mbah? Tanya Lintang mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawabnya dengan senyuman. Mbah sudah dengar ceritanya belum? Tanyaku. Mbah bergeser sedikit dan juga mempersilahkanku untuk duduk. Nilam sudah tenang ya, Nduk? Ucap Basarmi. Iya, Mbah, tahu dari siapa? Tanyaku dengan heran. Mas Danan sama Mas Cahyo ya? Ucap Lintang mencoba menebak. Mbah tersenyum lagi. Kok kamu tahu? Tanyaku pada Lintang. Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? Jawab Lintang. Benar ucapan Lintang, sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana. Namun aku ragu Mbah bisa menghabiskan itu semua. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. Syukur, Nduk, kalau begitu kamu sudah bisa tenang di alam sana, ucap Basarmi sambil beberapa kali menatap langit. Setelah beberapa lama kemudian berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Seorang wanita turun dari sana. Aku memperhatikan wanita itu dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. Wah, Kinan, Lintang di sini juga ya? Ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat sangat bingung. Aku Vera, Mbah, temannya Nilam, ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi. Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama, hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-ngelus rambut Mbak Vera. Ya ampun, Dok, sudah lama banget, kenapa baru mampir ke sini? Ya maafin Vera, Mbah, Vera punya salah sama Nilam, tapi sekarang semua kan sudah selesai, jelasnya. Nilam gak marah sama kamu, Mbah pengen bilang itu, Nduk. Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi. Mbak Vera pun segera memeluk Mbah Sarmi. Maafin Vera ya, Mbah. Tidak banyak kata-kata setelahnya, hanya pelukan hangat dan juga tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang. Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan
sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda, kebaya berwarna hijau. Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera, dia bilang pengen beliin Mbah kebaya warna hijau, katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain, ucap Mbak Vera. Nilam masih inget Tonduk, ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka saja. Mungkin kami akan sering mampir ke tempat ini, sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbak Sarmi. Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi aja yuk, tanyaku pada Lintang. Lintang menggeleng. Terus kemana? Ada tempat seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak? Tanya Lintang. Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kos dulu ambil jaket, terus kita berangkat. Emangnya mau ngapain kita ke sana? Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana kalau yang namanya Kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu. Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah. Tidak ada respon lain yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal seperti itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang, tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku ini. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Dan untuk kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian ini mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe. Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun kecepatan, ataupun bahkan mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua dalam menjalani hidup ini ke depannya. Ya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.